Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Otherworldly Evil Monarch episode ke-6. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode ke-6 diawali dengan viralnya pencurian yang dilakukan oleh pria bertopeng di kediaman keluarga Tang. Di saat yang sama, Xiao Yi yang mengetahui kabar pencurian ini sangat kesal dan cukup percaya diri bisa mencari tahu siapakah pria bertopeng yang sudah melakukan tindakan kejahatan di kerajaan Tianxiang. Sebagai langkah pertama untuk menyelidiki kejadian pencurian tersebut, Xiao Yi mengajak kucing putihnya untuk menemui Tang Yuan terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Xiao Yi sudah sampai di kediaman keluarga Tang, di mana terlihat Mo Xi dan Tang Yuan sedang membuka kotak pil Suandan yang dikabarkan sudah dicuri. Dengan cepat kucing putih menemukan kotak pil Suandan tersebut yang berusaha untuk disembunyikan oleh Mo Xi dan juga Tang Yuan. Karena sudah tidak bisa menghindar lagi, akhirnya Mo Xi menyerahkan kotak tersebut kepada Xiao Yi, serta di saat itu pula Xiao Yi mengetahui kalau pil Suandan tidak hilang. Sontak hal ini membuat Xiao Yi merasa sedih karena berita tentang pencurian pil Suandan hanyalah hoaks semata. Akan tetapi karena pil Suandan pada saat ini sedang berada di tangan dari Jun Mo Xi, maka Xiao Yi akan mencatat kalau Mo Xi lah penyebab utama penyebaran hoaks yang terjadi di masyarakat. Pernyataan itu pun membuat Mo Xi marah, di mana dia menganggap kalau Xiao Yi tidak bisa seenaknya saja menggunakan wewenang tanpa mencari tahu dulu kebenaran yang sebenarnya sudah terjadi. Kekesalan Mo Xi ini tentu saja membuat Xiao Yi sadar kalau dia banyak sekali melakukan kesalahan karena terlalu banyak mengurusi permasalahan di kerajaan Tianxiang. Jadi di sini Xiao Yi meminta Mo Xi secara baik-baik untuk menjelaskan kronologi kejadian penyebaran berita kalau pil Suandan sudah dicuri beredar di masyarakat. Mendengar semua ucapan Xiao Yi tentu saja membuat Mo Xi sedikit heran. Dia tidak menyangka pribadi dari Xiao Yi yang dikenal sebagai cewek yang menyebalkan ternyata masih mempunyai sisi baik di dalam hatinya. Tanpa keraguan, Mo Xi pun langsung menjelaskan kronologi kejadian yang dia alami tadi malam, yang dimana dia melihat pencuri tapi tidak bisa mengenali pencuri tersebut karena dia menggunakan sebuah topeng. Meskipun begitu, Mo Xi menganggap kalau si pencuri pasti menginginkan pil Suandan untuk mencapai ranah Tianxuan. Dengan begitu, tidak lain si pencuri tersebut bisa saja berasal dari keluarga besar yang ada di kerajaan Tianxiang ini. Dari semua keluarga yang ada, kecurigaan mereka semakin mengerucut ke arah keluarga Li, keluarga Dugu, dan juga keluarga Jun. Opsi lainnya adalah terdapat pihak lain yang sengaja mencuri pil Suandan guna ingin mendapat ketenaran semata dan membuat pihak kerajaan Tianxiang merasa malu karena gagal untuk menangkap seorang pencuri. Mereka bertiga terlihat masih bingung tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan dalam kejadian viral ini. Akan tetapi menurut Xiao Yi, dia tidak peduli siapa yang lebih diuntungkan dan lebih peduli kepada masyarakat yang terkena dampak paling besar, yaitu mereka merasa ketakutan. Untuk mengungkap apa yang sebenarnya sudah terjadi dan apa motif pencuri tersebut, Mo Xi mengajak Xiao Yi untuk bekerja sama. Terlihat di sini Tang Yuan merasa cemburu karena biasanya Mo Xi selalu mengajaknya terlebih dahulu, tapi kenapa sekarang malah mengajak Xiao Yi? Untuk membuat Tang Yuan merasa tenang, Mo Xi segera menarik tangan Tang Yuan dan juga tangan Xiao Yi secara bersamaan karena kasus ini akan mereka bertiga selesaikan secara bersama-sama.
Singkat cerita, langkah pertama yang diambil oleh Moshi dan kawan-kawan adalah membuka penjualan rambut palsu. Yap, tentu saja hal ini dilakukan oleh Bang Moshi karena dia tahu si pencuri menggunakan rambut palsu pada saat bertarung dengannya beberapa waktu yang lalu. Benar saja, penjualan rambut palsu yang dibuat heboh membuat banyak orang datang untuk melihat rambut palsu yang dijual. Tidak hanya orang biasa saja, terlihat geng Beicheng juga hadir membeli rambut palsu yang diperjualbelikan oleh Moshi. Kecurigaan kepada geng Beicheng semakin menguat ketika mereka membeli rambut palsu yang sama persis dengan rambut palsu milik si pencuri. Tang Yuan sendiri kelihatan mengenal geng Beicheng dan menyebutkan kalau orang yang membeli rambut palsu barusan bernama Qin Xiaobao. Diketahui kalau Xiaobao adalah pemimpin muda dari geng Beicheng. Di saat yang sama ternyata Xiao Yi mengenal ketua dari geng Beicheng yaitu Qin Hu, dan kemungkinan besar Qin Hu adalah pelaku pencurian terhadap pil Xuan dan keluarga Tang. 前面就是北城帮了。 Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai di depan markas dari geng Beicheng. Kedatangan mereka bertiga juga bukan tanpa sebuah persiapan, di mana Xiao Yi sudah menyiapkan sebuah peta agar mereka semua bisa masuk tanpa diketahui para penjaga. Moshi pun heran dari manakah Xiao Yi bisa mendapatkan peta tersebut. Dengan lantang Xiao Yi menjawab kalau dia mendapatkan peta ini dari seorang mata-mata yang merupakan anggota dari geng Beicheng. 当你有了实力，你也能懂得这种感觉。 Sementara itu, Tang Yuan sendiri mulai nggak yakin dengan semua rencana yang dibuat oleh Xiao Yi. Dia memutuskan untuk kembali ke kediaman keluarga Tang karena tidak ingin mengambil risiko. Sebenarnya di sini Moshi juga ingin pulang karena dia nggak yakin dengan semua rencana dari Xiao Yi. Akan tetapi Moshi tidak bisa mengelak dan terpaksa menuruti semua rencana tersebut. Ketika sedang berjalan di sebuah lorong menuju markas geng Beicheng, Moshi sedikit curiga karena jalan rahasia ini terlalu bersih dan tidak seperti jalan rahasia yang jarang digunakan. Dia pun mulai merasa sepertinya sudah ada tanda-tanda keanehan pada rencana ini. Di satu sisi, Xiao Yi yang tidak sabaran malah menendang Moshi untuk naik cepat ke atas, yang mana pada akhirnya membuat Moshi terkepung oleh pasukan dari geng Beicheng. Ternyata sedari awal rencana mereka berdua sudah tercium oleh Xiaobo yang sengaja memberikan peta palsu serta berpura-pura membeli rambut palsu di sekitaran kerajaan Tianxiang. Akan tetapi blunder dilakukan oleh Xiaobo, di mana dia malah keceplosan dengan berkata kalau Moshi dan Xiao Yi pasti sedang mencari pria sulah. Sontak hal ini membuat Moshi tertawa karena sedari awal dia dan Xiao Yi belum mencurigai pria sulah seperti yang disebutkan oleh Xiaobo. Maka bisa dipastikan kalau pria yang disebutkan oleh Xiaobo barusan memang seorang anggota dari geng Beicheng. Meskipun dirinya sudah keceplosan, Xiaobo merasa hal tersebut tidak akan mengubah keadaan apapun karena hari ini geng Beicheng akan membunuh Xiao Yi dan juga Moshi di tempat ini. Perbakuhan taman pun akhirnya tidak terelakkan lagi dan beruntungnya Moshi dan Xiao Yi berhasil mengalahkan semua anak buah dari Xiaobo. Kekalahan semua anak buah Xiaobo nyatanya tidak membuat Xiaobo merasa panik karena dia masih memiliki satu orang lagi anggota geng Beicheng yang sangat kuat. Benar saja, Xiaobo langsung memanggil orang tersebut dan perbakuhan taman pun kembali terjadi. Dari beberapa gerakan serangan Moshi dan Xiao Yi tampak kewalahan serta menyadari kalau mereka berdua belum mampu mengalahkan anak buah Xiaobo yang satu ini.
Di saat momen sedang terpojok, di saat itulah kucing putih milik Xiao Yi muncul dan memberikan serangan kepada mata dari anak buah Xiao Bo dengan kemampuan petirnya. Ketika mata dari anak buah Xiao Bo mengalami luka, dia melakukan serangan membabi buta yang menyebabkan karung tepung di sekitaran mereka menjadi berhamburan. Sontak hal ini membuat Moshi meminta Xiao Yi untuk segera melemparkan api ke dalam tepung tersebut untuk membuat anak buah dari Xiao Bo menjadi terbakar. Tidak hanya anak buahnya saja yang terbakar, Xiao Bo juga terkena ledakan yang dihasilkan dari pembakaran tepung tersebut. Setelah Xiao Bo terbakar, Xiao Yi bertanya kenapa Moshi bisa mengetahui kalau tepung di udara akan terbakar dengan mudah. Moshi pun menjawab kalau 9,7 gram kubik tepung menyebar di udara, maka akan memudahkan tepung tersebut tersulut api di sekelilingnya dan kemudian meledak. Alih-alih mengecek keadaan dari Xiao Bo, Moshi dan Xiao Yi malah pergi lanjut berkeliling di dalam markas dari geng Beicheng serta tidak mengetahui kalau Xiao Bo saat ini masih hidup. Setelah jauh masuk ke dalam markas geng Beicheng, mereka berdua bertemu dengan seorang pria di dalam sebuah ruangan dan sempat mengira kalau pria ini adalah salah satu anggota dari geng Beicheng. Sebut saja pria ini Pak Tua Gua ya guys. Pak Tua Gua ini membantah kalau dia adalah anggota dari geng Beicheng karena menurutnya dia berada di tempat ini karena kegemarannya saja dalam berhitung. Mendapat penjelasan ini tentu saja Moshi dan juga Xiao Yi langsung bertanya apakah Pak Tua Gua ini tahu keberadaan dari pria Sulah yang dianggap sebagai ketua dari geng Beicheng sekarang ini. Pak Tua Gua sendiri berkata tidak sulit untuk mencari keberadaan dari pria Sulah tersebut asalkan Moshi dan Xiao Yi bersedia bermain hitung-hitungan dengan dirinya. Tanpa basa-basi, Pak Tua Gua langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepada Moshi untuk dijawab dan di luar dugaan Moshi dengan sangat mudah berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Bahkan ketika diajak bermain sebuah permainan, Moshi bisa menyelesaikan permainan itu dengan sangat cepat. 向左向右跳，你最少18步。 Karena merasa kagum dengan kemampuan dari Moshi, Pak Tua Gua lekas menanyakan semua pertanyaan yang dia punya selama dia berada di dalam ruangan ini. Setelah beberapa saat, Moshi terlihat kelelahan dan meminta Pak Tua Gua segera memberitahu di mana lokasi dari pria Sulah berada. Dan jawaban mengejutkan inilah yang diterima oleh Bang MC kita. Yap, benar sekali, Pak Tua Gua malah menyebut kalau dirinya adalah pria Sulah yang dicari oleh Moshi, dan sontak hal ini pun membuat Moshi tidak percaya dan mengajak Xiao Yi segera pergi meninggalkan kediaman Pak Tua Gua. Tentu saja kepergian Moshi ini dihadang oleh Pak Tua Gua yang mana dia tidak ingin membiarkan Moshi pergi karena merasa jarang sekali menemukan bocah jenius yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Bahkan di sini Pak Tua Gua menggunakan cara kekerasan untuk membuat Moshi tetap berada di tempat ini. Moshi dan Xiao Yi yang pada awalnya mencoba untuk melakukan perlawanan tetap tidak mampu untuk mengalahkan Pak Tua Gua, dan momen ini pun membuat Moshi berpikir harus menggunakan cara lain untuk membuat Pak Tua Gua bisa membiarkan mereka berdua pergi. 读书的时候最讨厌数学了。不会真的留在这里陪他做题吧？有了，我有办法。 Pada akhirnya Moshi mempunyai sebuah ide untuk memberi sebuah pertanyaan kepada Pak Tua Gua, dan jika Pak Tua Gua sudah mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka Moshi bersedia untuk kembali bermain hitung-hitungan. Tentu saja di sini Pak Tua Gua merasa tertarik dan menyetujui pertanyaan yang diberikan oleh Moshi. Selagi Pak Tua sibuk memikirkan jawaban, Moshi dan Xiao Yi berpamitan pergi sebentar dan mereka akan kembali setelah Pak Tua Gua sudah berhasil menyelesaikan jawaban tersebut. 回到出发点。那算了，先生，您先想着。
Ketika Moshi dan Xiaoyi hendak pergi, Pak Tua Gua menyebutkan kalau mereka berdua menuju sebuah jalan buntu dan sebaiknya menggunakan jalan di sebelahnya saja. Akan tetapi Moshi yang merasa penasaran tetap mengambil jalan tersebut karena siapa tahu mereka menemukan beberapa harta karun. 万一有宝箱呢？ Pada saat membuka beberapa kotak di jalan buntu tersebut, Xiaoyi menyadari kalau kotak ini berisikan sebuah dokumen yang berhubungan dengan pajak dari makanan swasta di kerajaan Tianxiang. Dia juga menganggap kalau geng Beicheng terlalu berani untuk mengambil dokumen rahasia ini. Sementara bagi Moshi, dia mencurigai kalau geng Beicheng hanya menjadi boneka yang sedang dikendalikan oleh seseorang. Waduh. 这背后还有大鱼，主上，北城帮来吧。还是得去趟一趟。 Kecurigaan Moshi ini juga sekaligus menutup episode 6 kali ini ya guys. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.